Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak Guru. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Apakah semuanya udah sarapan? Belum. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita akan sama-sama berdoa. Yang akan dipimpin oleh tolong kopinya dipimpin teman-temannya untuk membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirana badal watani wa nabadal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa tabtana alaina wa tarzuqana wa ta'fadana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta al-wahid. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tema pembelajaran kita pada pagi ini adalah tentang ketenaga kerjaan. Yang dimana di sini tujuan dari pembelajaran ketenaga kerjaan ini yang pertama adalah bagaimana kita untuk mengetahui bagaimana kesempatan kerja itu seperti apa juga, dan kemudian bagaimana kita mengetahui karakteristik penduduk Indonesia, dan kemudian yang ketiga bagaimana hubungan antara jumlah penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, dan juga pengangguran. Nah, kemudian yang terakhir di sini kita mengetahui bagaimana macam-macam pengangguran dan penyebabnya. Nah, di dalam ketenaga kerjaan, ada 4 poin, yang dimana di sini ada kesempatan kerja. Nah, kemudian ada yang kedua, karakteristik penduduk Indonesia. Kemudian yang ketiga, hubungan jumlah penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, dan pengangguran. Nah, kemudian yang terakhir, macam-macam pengangguran dan penyebabnya. Oke, next slide berikutnya. Nah, apa itu ketenaga kerjaan? Nah, ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik selama atau sesudah semasa kerja berakhirnya. Nah, di sini ada 3 komponen dalam ketenaga kerjaan itu. Yang pertama, tenaga kerja. Oke, tenaga kerja ini adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dalam menghasilkan barang dan jasa. Nah, kemudian yang kedua di sini ada pemberi kerja. Nah, di mana pemberi kerja ini adalah individu atau lembaga yang memperkerjakan tenaga kerja. Nah, ada juga di sini yang ketiga, hubungan kerja. Nah, hubungan kerja ini adalah hubungan antara pengusaha dan tenaga kerja sesuai dengan berdasarkan perjanjian kerja. Nah, artinya apa di sini? Hubungan kerja ini terjadi ketika adanya tenaga kerja dan pemberi kerja yang memiliki hubungan untuk dalam bekerja itu berdasarkan janji pekerjaan. Kemudian next lanjut. Nah, yang pertama, pada poin pertama di sini ada kesempatan kerja. Yang dimana kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi para angkatan kerja yang mencari pekerjaan atau sebuah keadaan yang memperlihatkan jumlah lapangan kerja yang masih kosong dan siap diisi para pencari kerja. Nah, maksudnya di sini adalah kondisi di mana seseorang mampu untuk mencari peluang mendapatkan pekerjaan. Dapat itu berupa lowongan pekerjaan atau tawaran pekerjaan yang konkret itu. Nah, bisa juga didapatkan di berbagai aspek, yang dimana dari seperti contohnya di sini lowongan pekerjaan. Nah, secara sederhananya itu
kesempatan kerja adalah peluang atau pintu masuk seseorang dalam memasuki dunia kerja. Oke, kita lanjut ke angkatan kerja. Mohon maaf sebelumnya. Kesempatan kerja ini juga sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada beberapa alasan mengapa kesempatan kerja ini penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, yang pertama di sini ada sumber penghasilan. Nah, sumber penghasilan ini adalah di mana pekerjaan adalah sumber utama penghasilan bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Kemudian ada yang kedua, pengembangan diri. Nah, pengembangan diri ini adalah bagaimana suatu pekerjaan itu bisa seseorang dapat memperkembangkan dirinya melalui bekerja dan pengalaman dan pengetahuan mereka. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ada yang namanya status sosial. Nah, status sosial. Nah, pekerjaan juga dapat memberikan seseorang dalam status sosial di dalam suatu masyarakat. Contohnya di sini dokter. Nah, dokter ini seringkali dianggap sebagai memiliki status sosial yang tinggi di dalam suatu masyarakat karena peran mereka sangat penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Oke, kita lanjut ke angkatan kerja. Angkatan kerja adalah sekelompok orang atau penduduk yang sudah memasuki usia kerja dan aktif terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Secara sederhananya di sini adalah angkatan kerja itu adalah di mana seseorang atau kumpulan seseorang yang siap bekerja atau bersedia dalam bekerja. Oke, next. Nah, adapun angkatan kerja yang terdiri atas penduduk yang berdiri sebagai berikut. Oke, yang pertama bekerja. Kemudian yang kedua, mempunyai pekerjaan tetap akan tetapi sementara tidak bekerja. Nah, maksudnya di sini adalah seseorang itu mempunyai pekerjaan secara resmi, namun pada periode tertentu seseorang tersebut tidak sedang melakukan aktivitas tersebut. Contohnya di sini adalah cuti, gitu kan? Bisa saja seseorang itu mengambil cuti tahunan atau cuti melahirkan. Nah, kemudian yang ketiga, tidak memiliki pekerjaan sama sekali, akan tetapi tetap mencari pekerjaan secara aktif. Nah, dalam hal ini seseorang itu dalam keadaan menganggur, gitu. Terus di dalam hidupnya, walaupun dia menganggur, dia tetap aktif mencari pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Oke, nice. Oke, kita lanjut ke karakteristik penduduk Indonesia. Nah, yang pertama di sini persebaran penduduk kurang merata. Oke, karakteristik penduduk Indonesia yang pertama adalah tidak meratanya persebaran penduduk, sehingga jumlah penduduk di satu daerah dengan daerah lain bisa sangat berbeda. Nah, hal ini dapat kita lihat dari penduduk yang tinggal di Pulau Jawa yang sangat maju dan lebih padat dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di Pulau Sulawesi, Sumatera, maupun Kalimantan. Nah, hal inilah yang menyebabkan semakin meningkatnya angka pengangguran. Nah, kemudian terdiri dari banyak suku bangsa. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika selaras dengan penduduk Indonesia yang terdiri dari banyak suku bangsa. Nah, ini menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai banyak beraneka ragam suku bangsa yang tersebar luas dari Sabang sampai Merauke. Misalnya suku Bali, suku Dayak, suku Batak, suku Minang, dan lain sebagainya. Oke, next slide selanjutnya. Nah, kemudian yang ketiga, mayoritas penduduk bermata pencaharian di sektor ekstraktif. Di mana sektor ekstraktif merupakan jenis-jenis pekerjaan yang fokus pada sektor pertanian, pertambangan, perkebunan, perikanan, dan sebagainya. Nah, banyak penduduk Indonesia yang bekerja di sektor tersebut. Dapat kita lihat dari hasil pertanian, perkebunan, dan juga perikanan. Bahkan jumlah yang sangat besar dari pertambangan ini dan menjadi ekspor utama di dalam negara Indonesia.
Kemudian yang keempat, mempunyai budaya yang beraneka ragam. Nah, keberagaman suku bangsa di Indonesia juga memberikan pengaruh adat istiadat dan budaya masyarakat yang sangat bermacam-macam. Nah, di dalam setiap daerah atau suku bangsa itu memiliki ciri dan ciri khas yang unik gitu kan. Nah, terus itu yang menyebabkan Indonesia menjadi negara yang lebih maju, indah, ramai, dan akan kekayaan budayanya. Oke, next. Nah, kita lanjut ke poin ketiga, hubungan jumlah penduduk, tenaga kerja dan angkatan kerja dan pengangguran. Nah, bagaimana hubungan jumlah penduduk, angkatan kerja, tenaga kerja dan pengangguran ini? Oke, yang pertama jumlah penduduk secara langsung berkaitan dengan potensi angkatan kerja. Yang dimana semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula potensi jumlah angkatan kerja. Namun tidak semua usia produktif ini memasuki angkatan kerja yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang dimana faktor tersebut adalah ada faktor pendidikan, faktor kesehatan, dan juga seni gaya hidup. Kemudian yang kedua, angkatan kerja. Yang dimana angkatan kerja ini adalah bagian dari penduduk yang masih usia kerja namun aktif dalam mencari pekerjaan. Oke, next. Oke, tenaga kerja di sini. Jadi mana dimaksud dengan tenaga kerja adalah bagian dari angkatan kerja yang sudah bekerja. Nah, jadi tenaga kerja itu merupakan subset dari angkatan kerja. Nah, oke, yang keempat di sini ada pengangguran. Nah, pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja juga yang sedang mencari pekerjaan tapi belum mendapatkannya. Nah, hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor juga. Ada faktor struktur ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan juga tingkat pendidikan. Okay, next. Nah, hubungan antara keempat variabel tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, yang pertama, jika jumlah penduduk yang besar akan berpotensi memiliki angka hasilkan angkatan kerja yang besar. Kemudian yang kedua, angkatan kerja yang besar, namun kesempatan kerja yang terbatas akan meningkatnya pengangguran. Kemudian yang ketiga, ketika pertumbuhan ekonomi itu tinggi, namun akan menciptakan lebih banyak pekerjaan sehingga mengurangi terjadinya pengangguran. Kemudian yang keempat, tingkat pendidikan yang tinggi akan menghasilkan angkatan kerja yang berpotensi dan berkualitas itu dan produktivitas mereka dalam bekerja. Oke, next lanjut. Nah, ada pun macam-macam pengangguran di sini ada penyebabnya. Nah, macam-macam pengangguran ditinjau dari penyebab antara lain sebagai berikut. Nah, ada pengangguran konjungtur. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengangguran konjungtur? Pengangguran konjungtur adalah jenis pengangguran yang disebabkan oleh fluktuasi atau siklus ekonomi. Dengan kata lain, jumlah pengangguran akan naik turun seiring perjalannya naik turunnya perekonomian suatu negara. Nah, kemudian salah satu dari penyebab dari pengangguran konjungtur ini adalah resesi dan depresi. Nah, resesi dan depresi ini adalah ketika perekonomian suatu negara itu mengalami penurunan yang signifikan, itu yang dinamakan dengan resesi. Kemudian perekonomian suatu negara yang mengalami penurunan yang sangat dalam, itu yang dinamakan depresi. Nah, artinya apa? Artinya di sini adalah dapat kita dari contoh perusahaan akan melakukan atau mengurangi produksi mereka terhadap barang dan jasa, dan bahkan perusahaan juga dapat melakukan PHK terhadap karyawan mereka sehingga hal tersebut dapat meningkatkan pengangguran. Oke, kita nah, contohnya di sini adalah contoh dari pengangguran konjungtur ini adalah misalnya pandemi COVID-19. Nah, dapat kita lihat pada waktu COVID-19 ini memicu lockdown dan pembatasan sosial yang menyebabkan
yang menyebabkan penurunan secara drastis aktivitas ekonomi, sehingga banyak perusahaan-perusahaan terpaksa melakukan PHK terhadap karyawan-karyawan mereka. Oke, yang kedua di sini ada pengangguran teknologi. Nah, apa itu pengangguran teknologi? Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi karena perkembangan teknologi yang sangat pesat. Nah, penyebab dari pengangguran teknologi ini adalah yang pertama ada namanya otomatisasi. Nah, otomatisasi ini adalah penggunaan mesin di dalam suatu pekerjaan gitu, yang dilakukan oleh manusia. Nah, dapat kita lihat pada lini produksi pabrik. Kemudian penyebab yang kedua, ada kecerdasan AI atau kecerdasan buatan gitu bisa kita bilang. Nah, seiring perkembangannya AI ini dapat memungkinkan mesin bekerja untuk melakukan pekerjaan secara kompleks itu. Misalnya menganalisis data, mengambil keputusan, dan juga bahkan kreativitas. Oke, kita lanjut ke pengangguran musiman. Itu alas. Oke, kita lanjut ke pengangguran musiman. Yang dimana pengangguran musiman ini adalah jenis pengangguran yang terjadi karena kegiatan ekonomi dalam jangka pendek yang bersifat musiman gitu. Nah, dengan kata lain di sini pengangguran musiman itu adalah ketika seseorang bekerja gitu kan pada saat waktu musimnya tertentu. Nah, salah satu dari penyebab pengangguran musiman ini adalah sifat pekerjaan. Nah, dengan sifat pekerjaan ini itu sangat penting dan sangat berpengaruh bagi pengangguran musiman ini dalam jangka 1 tahun ke depan. Nah, misalnya saya contohkan di sini seorang petani. Ketika seorang petani itu mereka akan lebih bekerja pada saat mereka waktu panen atau pada musim tanam. Nah, ketika pada musim kemarau atau pada masa menunggu masa panen, petani akan lebih cenderung menganggur. Kemudian ada yang namanya contoh yang kedua, pariwisata. Oke. Mulai contoh yang kedua ini pariwisata. Nah, pekerjaan yang ada di sektor pariwisata ini akan lebih sibuk dalam bekerja ketika pada musim liburan. Oke, sampai di sini ada yang paham? Insyaallah. Oke, kita lanjut ke pengangguran struktural ya. Iya, Bapak. Oke, apa sih yang dimaksud dengan pengangguran struktural? Nah, oke, pengangguran struktural ini adalah jenis pengangguran yang disebabkan dengan adanya ketidaksesuaian antara keterampilan kerja dengan kebutuhan pasar kerja. Bisa kita katakan dengan kata lain di sini, ketika ada lowongan, namun keterampilan yang ada pada tenaga kerja tersebut tidak sesuai dengan apa yang diminati oleh perusahaan tersebut. Sebagai salah satu penyebab dari pengangguran struktural ini adalah
Oke, di sini ada namanya pergeseran ya, yang disebabkan oleh pergeseran struktur ekonomi. Nah, pergeseran struktur ekonomi ini seperti kita lihat dari perubahan struktur ekonomi ini dapat kita lihat dari pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri. Nah, ini dapat kita lihat dari bisa kita katakan sebagai tidak ada keseimbangan antara keterampilan dengan kebutuhan yang ada pada industri baru. Kemudian sebagai salah satu contohnya di sini adalah pekerja pabrik. Nah, semakin banyak pabrik itu kebanyakan yang bekerja adalah mesin, maka keterampilan pada suatu tenaga kerja itu maka akan sedikit sedikit berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Oke, next kita ke pengangguran normal. Nah, kita lanjut ke pengangguran normal. Pengangguran normal adalah pengangguran yang dimana jenis pengangguran ini seringkali dianggap wajar terjadi gitu. Kemudian salah satu penyebab dari pengangguran normal ini adalah ketika pergantian pekerjaan. Nah, pergantian pekerjaan ini bisa kita contohkan sebagai salah satu seseorang mempunyai pekerjaan yang secara resmi, namun mereka mereka dengan senang hati atau sukarela untuk memberhentikan dirinya dalam satu pekerjaan sebelumnya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, gaji yang lebih tinggi, dan bahkan juga lingkungan sekitar atau lingkungan kerja yang lebih nyaman. Oke, kita lanjut ke pengangguran terselubung. Oke, pengangguran terselubung ini adalah kondisi di mana seseorang kita lihat ke pengangguran terselubung. Yang dimana di sini pengangguran terselubung itu adalah kondisi di mana seseorang mempunyai nilai nominal kerja pada waktu tertentu, namun produktivitas dan tenaga kerja mereka ini masih merendah gitu, atau bahkan pekerjaan yang mereka lakukan masih tidak sesuai dengan kemampuan dan kualifikasi mereka. Oke, sebagai contoh, sebagai salah satu penyebab dari pengangguran terselubung ini adalah ada yang namanya penyebabnya adalah kurangnya pelatihan. Nah, dengan kurangnya pelatihan seseorang tenaga kerja tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan keterampilan mereka. Oke, kita lanjut ke pengangguran terbuka. Nah, pengangguran terbuka adalah pengangguran yang dimana di sini sudah masuk dalam angkatan kerja, namun mereka tidak memiliki pekerjaan, namun mereka secara aktif mencari pekerjaan. Sebagai salah satu penyebab yang terjadi dalam pengangguran terbuka ini adalah ada yang namanya kurangnya keterbatasan keterampilan, juga resesi ekonomi,
struktur perusahaan ekonomi dan juga kurangnya lapangan pekerjaan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, baik, karena waktu kita sudah habis, kita akhiri saja sampai di sini ya. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama baca melapaskan alhamdulillah. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.